wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana Angitasari dengan NPM 25130240001 yang akan mempresentasikan materi mengenai kalimat efektif. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, syarat, serta contoh penggunaan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kalimat efektif? Nah, jadi kalimat efektif ini merupakan kalimat yang sesuai aturan kebahasaan dengan tata bahasa yang benar, baik lisan maupun tulisan, serta informasi yang disampaikan mudah dipahami. Contohnya, pada kalimat, mahasiswa-mahasiswa sedang melakukan kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, kalimat tersebut kurang efektif karena terdapat pengulangan kata mahasiswa-mahasiswa dan juga penggunaan kalimat yang terlalu panjang. Jadi, untuk kalimat yang lebih efektifnya adalah mahasiswa sedang belajar di kelas. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri yang membuat informasi di dalamnya tersampaikan dengan baik kepada pembaca ataupun pendengar. Nah, ciri-ciri ini penting untuk diperhatikan terutama dalam penulisan karya ilmiah, proposal, laporan, maupun komunikasi formal. Ciri yang pertama adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jika subjek atau predikat tidak jelas, maka pembaca akan kesulitan untuk memahami maksud kalimat tersebut. Ciri yang kedua yaitu tidak bertele-tele. Kalimat efektif harus disusun secara singkat, padat, dan langsung pada inti pembahasan. Lalu, ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kata yang tepat. Pemilihan kata harus disesuaikan dengan konteks dan situasi penggunaan bahasa. Dan ciri yang terakhir adalah tidak menimbulkan makna ganda. Kalimat efektif harus memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Kalimat efektif juga memiliki beberapa syarat yaitu kesepadanan, kehematan, kesejajaran, ketegasan, dan kelogisan. Syarat yang ke-1 adalah kesepadanan struktur. Pertama, yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-cirinya. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Contoh kalimatnya ialah, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga yaitu, hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya ialah, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat tersebut tidak efektif karena di dalam kalimat tersebut ada kata yang. Yang ini adalah konjungsi dan sudah dibahas tadi bahwa kita seharusnya berhati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Jadi, yang benar adalah dia pergi meninggalkan saya. Dan yang terakhir adalah jangan ada subjek ganda. Contohnya ialah adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat tersebut jelas tidak efektif karena ada dua subjek dalam satu kalimat. Sebaiknya kata adik dikurangi menjadi satu saja, sehingga yang benar adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Syarat selanjutnya adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata para adalah jamak, sedangkan kata siswa-siswi juga jamak. Sehingga kalimat yang benar adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Syarat yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan, paralel, dan konsisten. Jika satu fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat tersebut tidak efektif karena imbuhannya tidak sejajar, membuang, memilah, dan pengolahannya. Seharusnya, kata pengolahannya diganti menjadi mengolahnya. Sehingga kalimat yang benar adalah hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Syarat yang keempat adalah ketegasan makna.
Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam suatu kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek ketegasan. Dan syarat yang terakhir yaitu kelogisan makna. Kelogisan yang berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah mengerti maksud dari kalimat tersebut. Nah, tidak terasa, materi kalimat efektif sudah selesai. Ada 3 poin penting dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian. Kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai aturan kebahasaan dengan tata bahasa yang benar, baik lisan maupun tulisan, serta informasi yang disampaikan mudah dipahami. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami, menggunakan kata yang tepat, dan tidak menimbulkan makna ganda. Dan yang terakhir ada juga syarat kalimat efektif, yaitu kesepadanan, kehematan, kesejajaran, kelogisan, dan ketegasan. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.